Ini juga merupakan salah satu mukjizat dari Nabi SAW. Liur anjing itu hadirin, ketika mengenai pakaian atau mengenai gelas atau apapun piring, ternyata tanah itu yang hanya bisa membersihkan bekasnya itu jemaah ya. Sabun mungkin ya wangi, harum gitu, tapi ternyata Masya Allah hadirin ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul wahyu gitu ya. Ini bukan karena waktu itu yang ada tanahnya, tetap ada untuk membersihkan, tapi karena di sini Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Jadi hadirin yang semoga dirahmati Allah, berbeda dengan hewan yang tadi berkaki empat, sama-sama semuanya berkaki empat tentunya. Tapi yang kedua tadi ya hewan kalbun tadi, di situ ketika mengenai maka itu semuanya adalah najis. Begitu juga dengan air liurnya dan semuanya. Nah, misalnya kalau ada kita sholat jemaah, mungkin kalau di sini saya belum pernah lihat ya. Beberapa masjid itu kadang kita sholat kemudian ikut apa jemaah? Tiba-tiba dari belakang muncul kucing gitu kan. Enggak pernah lihat kalau di sini wallahu alam ya. Seperti itu tetap apa jemaah? Meskipun kita kesenggol apa namanya? Bulunya tetap, atau mungkin ya kan kucing biasanya itu kan gini jemaah apa? Ngelos digesek-gesek itu enggak ada masalah jemaah. Ya, jadi jangan khawatir. Kata Nabi apa? Innaha laisat binajasin. Karena itu adalah hewan yang apa? Ya suka berkeliling atau berseliweran di tengah-tengah kita. Jadi alasannya apa? Karena itu merupakan masyaqqah, sulit untuk kita hindari. Sekali lagi alasannya adalah sulit untuk kita hindari. Sekali lagi Nabi SAW bersabda, innaha laisat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Rawahu Malikun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas, wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal, wa ahlus sunan al-arba. Bahkan ini diriwayatkan oleh semua sunan ya, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi Masya Allah ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar ulama-ulama hadis ya, dari kitab-kitab sunan atau kitab-kitab yang lainnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pembagian ya. Contohnya di sini ada hewan yang najis hayyan wa mayyitan fi dzatihi wa jazaihi wa fadalatihi wa dzalika kal kilab wasiba wal khinzir. Jadi yang seperti tadi kami sampaikan, hewan itu yang mengenai makanan atau minuman kita itu dibagi. Ada hewan yang memang ketika mati dan hidup itu najis, maka di sini semua yang mengenai pasti harus dibersihkan. Contohnya apa jemaah? Hewan yang hidup dan matinya itu dihukumi najis. Hewan apa itu jemaah? Apa? Anjing itu ya, itu atau babi itu hidup mati semua apa? Najis. Tapi ada juga hewan hidupnya itu tohir, suci, tapi matinya najis. Apa itu jemaah? Nah, kucing. Nah, santai, insya Allah. Jadi kucing. Jadi kucing itu hidupnya apa? Ketika masih hidup jemaah ya. Ketika masih hidup apa? Suci. Tapi kalau sudah mati najis. Nah, maka kalau misalnya yang mengenai makanan kita itu adalah bangkai, bangkai kucing, maka apa hukumnya nih? Najis. Karena kucing itu kalau pas hidup nggak najis, tapi kalau sudah mati jadi najis. Ada juga yang lain jemaah, hewan yang itu hidup maupun mati suci. Apa itu jemaah? Apa? Nah, ikan jemaah ya, ikan belalang itu ya. Ikan belalang itu hidupnya suci, pas mati pun juga apa? Suci. Itu nih jemaah. Jadi ini beberapa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, semoga ini menjadi jawaban dari keresahan kita semuanya. Mungkin hal-hal ini pernah kita alami atau mungkin ada orang lain yang suatu saat mengalami hal tersebut, maka insya Allah semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menjawab. Misalnya hadirin didatangi, ada orang yang bawa piring atau mungkin anaknya, Pak tadi ini
ada kucing yang ngambil baksonya gitu kan. Nah, hadirin bisa jawab, oh itu nggak apa-apa, silahkan dimakan. Itu nih jamaah, atau minuman atau yang lain sebagainya. Sekali lagi, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan satu atau dua sambil menunggu isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.